Hadirin dipersilahkan untuk duduk kembali. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami muliakan, selanjutnya laporan panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang berbahagia ini kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga dapat hadir pada acara silaturahmi kerja wilayah Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia Provinsi Aceh tahun 2024. Begitu juga salawat beriring salam tak lupanya kita sampaikan kepada baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarga beliau sekalian yang telah mengubah peradaban dari zaman jahiliyah ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana kita rasakan saat ini. Yang ini didasarkan pada satu anggaran dasar Cendekiawan Muslim se-Indonesia periode 2021-2026 ke tanggal 2 Jumadil Akhir 1443 Hijriah bertepatan dengan 5 Desember 2021. Kemudian surat keputusan Majelis Pengurus Wilayah Aceh Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia nomor 61 Straight SK /ISMI 01 /MPW /10 2024 tentang susunan panitia pelaksana silaturahmi kerja wilayah ISMI Aceh tertanggal 11 Rabiul Awal 1446 Hijriah atau 4 Oktober 2024 Miladiah. Pelaksanaan silaturahmi ISMI Aceh berlangsung selama 1 hari, yaitu Sabtu tanggal 2 November 2024 mengambil tema mengokohkan peran infak. Dan kami laporkan juga bahwa silaturahmi ini diikuti oleh ISMI Orwil Aceh dan 23 Porda ISMI Kabupaten Kota dengan jumlah peserta 120 orang. Tujuan pelaksanaan silaturahmi ISMI Aceh tahun 2024 antara lain untuk meningkatkan silaturahmi dan kolaborasi di antara pengurus ISMI Orwil, Porda ISMI Kabupaten Kota, pemerintah daerah, dan seluruh stakeholder. Kemudian yang kedua, sebagai sarana dan ajang untuk berdiskusi serta menyusun program kerja ISMI Aceh, dan diharapkan program kerja tersebut dapat membantu pemerintah daerah dalam mengakselerasikan pembangunan daerah, serta ISMI selalu memposisikan diri sebagai mitra pemerintah. Diketahui lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak ingin berbicara panjang lebar di sini karena ini forum ini kita serahkan kepada dua narasumber utama kita, yaitu Pak Ismi Rashid, ini CEO Transkontinen Royal Group, punya perusahaan. Nggak bisa saya jelaskan. Ya, beliau punya area kerja di Daun Satu. Ya, saking banyaknya enak itu kerja beliau, masuk ruang kerja beliau ada setengah ini TV semua berbeda. Ada Daun Satu TV. Jadi beliau duduk santai kontrol, banyak coba kontrol bagaimana anak-anak itu kerja di Gorontalo sampai di Australia bagaimana. Beliau duduk aja di situ. Jadi katanya itulah kerja, tidak bekerja. Bapak Ibu yang saya hormati, terus terang saya terkesan dengan acara seperti ini. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu dari Majelis Pengurus Daerah ISMI Kabupaten Kota, tahun depan seperti ini lagi buatnya. Ya. Pak Samsiri dan kawan-kawan, Pak Asud dan kawan-kawan, Pak Adi dan kawan-kawan, lihat ini. Terima kasih kepada Kelihat Muraya. Ada orang terima kasih kepada Mairah Muamalah. Terima kasih dari ISMI Aceh untuk perwakilan. Ada orangnya? Oh itu.
Bang Aceh. Terima kasih saya untuk Plaza Aceh dan Destro. Ini semua yang mendukung acara pada hari ini. Nanti di daerah tahun depan, di daerah kita buat juga seperti itu. Nanti kalau bisa jatuh di Aceh Utara, kampungnya Pak Presiden, di sini sponsornya. Ya, terima kasih kepada panitia yang sudah sambutan Aceh membuka acara ini. Bapak Ibu yang berbahagia, setelah PJ Wali Kota nanti ada pemantik utama, kata Pak Wali Kota tadi. Nanti ada keynote speaker. Ini Pak Ismailasi dan Pak Isra ini jadikan sebagai keynote speaker. Ya, jadi mohon bersabar. Sejenak ada yang disediakan. Nah, ada nasi kotak ayam dan nasi ya? Saya lupa aja. Ada nasinya nggak disediakan? Ada guys? Ada. Nah, berarti semua ini cukupkan. Selanjutnya saya juga tidak mau kalah jauh dengan ketua panitia tadi. Saya ingin baca satu pantun. Mentari terbit belumlah tinggi. Jangan sendiri menunggu pacar. Assalamualaikum, selamat pagi. Semoga acara ini berjalan lancar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengokohkan peran iman dan takwa serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Selalu semangat ISMI sejak pertama kali dideklarasikan tanggal 7 Desember tahun 90. Saat itu yang diawali sejak awal tahun 90 oleh para pemuda mahasiswa di Malang, di Brawijaya. Pertama kali konferensinya juga di Malang Brawijaya dan alhamdulillah bisa tetap eksis sampai dengan saat ini. Saat itu dimotori banyak anak muda. Terakhir kalau saya tidak salah ingat Tawang Raharjo yang diminta Habibie untuk menjadi ketua ISMI pertama. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi penerus untuk semangat yang sudah digelorakan di awal di tahun 90. Tentu di tengah derasnya arus globalisasi saat ini, peran ISMI kita harapkan dapat memberikan arti yang baik, arti yang bermanfaat, baik dari perkembangan teknologi informasi maupun teknologi lainnya. Kota Banda Aceh sebagai kota yang menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan budaya merasa terhormat dapat menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Silakwil ISMI Aceh tahun 2024 ini. Kami berharap agar acara ini dapat menjadi momen serta merumuskan langkah-langkah strategis dalam menghadapi tantangan ke depan. Para sedikan muslim yang saya hormati, Aceh memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan, baik sumber daya alamnya, sumber daya manusia juga. Tanah Rejong ini telah melahirkan banyak tokoh agama dari cendekiawan muslim yang sudah menginspirasi kita. Kalau kita kembali ke waktu yang panjang di masa yang lalu, ada Hamzah Fansuri dengan karya-karyanya, ada Temuji Viviro, ada Samsudin Sumatrani, dan terakhir menjadi guru kita pertama sebagai ilmuwan, sebagai budayawan. Mudah-mudahan semangat para senior kita bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Warisan intelektual ini, warisan para ulama dan cendekiawan Aceh yang telah menjadi inspirasi tersebut, mudah-mudahan bisa membuat kita untuk terus berkarya. Mereka telah membuktikan bahwa Islam tidak hanya mengajarkan tentang akidah dan ibadah, tapi juga mendorong umatnya untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu yang saya hormati, pemerintah Kota Banda Aceh juga berkomitmen untuk mendukung penuh kegiatan-kegiatan acara seperti Silakwil ISMI Aceh tahun 2024 ini, dan kami harapkan seluruh acara ini dapat berjalan lancar. Kita ketahui
kembali kita laksanakan silaturahmi tingkat provinsi, dan luar biasa hari ini datang dari jauh senior kita Pak Ismail dan Dr. Isra dan dua narasumber yang akan memberikan pengalamannya bisa menjadi inspirasi bagi pemerintah Kota Banda Aceh juga pemerintah Aceh. Semangat ini mengingatkan saya pada tahun 90 yang lalu setelah dibentuk tahun 90 untuk rencana kerja pemerintah tahun 93, ISMI sudah mengembangkan pikiran. Saat itu pemerintah di Indonesia yang dirasakan oleh cendekiawan Muslim sudah dikuasai kaum, boleh saya sebut kaum abangan. Jadi kaum cendekiawan terutama cendekiawan Muslim seperti terpinggirkan. Nah, dengan diprakarsai Bapak almarhum B.J. Habibie tahun 93 memberikan sumbangan, juga FPJP selanjutnya 93, 98. Mudah-mudahan untuk Kota Banda Aceh, untuk Provinsi Aceh, kita ini sedang menghadapi pilkada. Para calon kepala daerah baik kabupaten kota maupun provinsi sudah menyampaikan visi-visinya. Tentu visi-misi tersebut tidak melenceng dari kita menyebutnya RPJM teknokratik, agar itu sesuai dengan alat pembangunan di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten kota. Tapi melalui berbagai misi, berbagai program, berbagai kegiatan, pasti para calon siapapun yang nanti menjadi kepala daerah oleh Kota Banda Aceh, menjadi gubernur provinsi Aceh, sudah menunggu masukan saran dari para cendekiawan Muslim untuk menjadikan Aceh ini menjadi lebih sejahtera, lebih baik, dan akan makin sukses di masa depan, tentu dengan mencerdaskan rakyatnya. Di pohon kapu kurma, rupanya di sana ada sarangnya. Persoalan bangsa kian bertambah, pasti ISMI siap menyelesaikan. Padi ditanam, pasti ada jerami. Padi menguning, hati pun lega. Tetaplah jaga silaturahmi, biar persaudaraan selalu terjaga. Boleh satu lagi. Panitia konsumsi katanya beres. Banyak makanan yang disediakan. Selama bersilaturahmi di Aceh, sumbang pikiran kami nantikan. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Kita tunggu nanti Pak Ismail. Ya, mungkin sebentar sembari menunggu persiapan yang dilakukan oleh teman-teman panitia. Ana. 1, 2, 3 lagi. Oke, Pak. Silakbil Provinsi Aceh, kita harapkan hasil ini bisa menghasilkan suatu pemikiran yang baik untuk bisa mendukung pemerintah Kota Banda Aceh, pemerintah Aceh untuk bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalankan roda pemerintah. Himbauan dan harapan Pak untuk Yap, kita harapkan ini dapat berjalan lancar. Ada narasumber yang luar biasa saat ini, seorang pebisnis yang sudah sukses Pak Ismail Rashid, dan yang sudah sukses juga di pemerintahan Dr. Isra sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Provinsi Aceh. Mudah-mudahan dengan dua narasumber ini bisa menjadi pembuka untuk silaturahmi ini
memberikan sumbangan pikirannya hasil yang lebih baik, konkret, untuk bisa memberikan sumbangan pikiran untuk kemajuan Kota Banda Aceh dan Provinsi Aceh di kedepannya. Ya, baik Pak, terima kasih banyak. Sehat selalu Pak. Terima kasih. Saya tidak membacakan lagi untuk membersihkan waktu. Silakan Pak. Bisa. TPI sendiri. Nah, setelah analisis, kelengkapan satgas, infrastruktur, dan kemudian yang tidak tersebar secara merata, di mana dokter spesialis itu lebih banyak berdomisili di rumah sakit di kota besar atau di kota provinsi, sementara tidak mencukupi atau tidak serta. Jadi konteks kita pada hari ini adalah bagaimana semuanya itu bisa berjalin atau berjalan semuanya sistem dan kesehatan itu berbasis digital sesuai dengan konsep pengembangan teknologi yang sedang berjalan saat ini. Dan semua para hadirin yang berada pada hari ini yang tidak saya sebutkan satu-satu. Membaca Al-Quran, bawa Al-Quran yang tebal, bisa bawa ke toilet. Sekarang isinya adalah isi dan fungsinya adalah sudah sangat fleksibel. Ada di gadget, bisa kemana-mana, bisa dibawa dibawa ke toilet juga dia bukan Al-Quran, tapi itu mendapatkan isi dan fungsinya. Jadi sesuatu yang saya pikir ini adalah bagian yang sangat penting yang harus kita pahami, apalagi ini adalah organisasi yang sangat hebat khususnya bagi kita semua umat Islam. Dan pada hari ini dalam konteks dan tema kita ini pada hari ini saya hanya ingin berbagi sedikit cerita tentang proses dan pengalaman saya, bukan mengajari, tapi apa yang saya lakukan adalah saya sekarang lulusan fakultas ekonomi, cuma nyasar hidup di dunia kerja yang logistik, khususnya logistik. Jadi logistikan, pelatihan, kemudian dukungan UMKM, kemudian deskripsinya, tujuan dan contoh inisiatifnya. Ini bagian daripada hal tersebut. Nah, memasuki kepada poin yang menjadi bagian dari saya adalah perkembangan supply chain dan kemajuan teknologi, digitalisasi serta konektivitas. Ini adalah bagian dari pengalaman yang ingin sedikit mungkin saya berbagi ceritanya. Tentu akan ada